teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Valerian Sarifin, jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun yang berjudul Sistem Perpipaan pada Industri Pengolahan Limbah Cair Tekstil. Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas besar yang pertama, teknologi perpipaan, untuk pengampu Bapak Muhammad Syamsiroh. Baik, langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sistem perpipaan merupakan suatu sistem yang sangat penting di proses industri. Pipa pada umumnya berguna untuk mengalirkan suatu fluida baik cair maupun gas dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa bantuan mesin ataupun pompa. Sistem perpipaan juga digunakan untuk mengangkut cairan, bahan kimia, campuran kimia, dan uap pada industri makanan, pabrik kimia, pewarna, dan industri lainnya. Semakin banyak pipa digunakan dalam aspek kehidupan manusia, maka semakin banyak pula diperlukan ahli-ahli di bidang pemipaan. Umumnya bagian perpipaan dan detailnya merupakan standar dari unit, seperti ukuran diameter, jenis katup yang akan dipasang, baut dan gasket pipa, penyangga pipa, dan lain-lain. Limbah cair yaitu bahan buangan yang ada karena adanya aktivitas kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia secara bersama maupun perseorangan, muncul berbagai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung memerlukan air. Penggunaan air untuk berbagai kegiatan tersebut akan menghasilkan limbah cair, karena tidak semua air yang digunakan menjadi bagian dari barang atau bahan yang akan diproduksi. Limbah industri tekstil yaitu limbah yang dihasilkan oleh suatu industri yang bergerak di bidang garmen dengan mengolah kapas atau serat sintetis menjadi kain melalui beberapa tahap proses, yaitu dimulai dari proses menyeleksi sumber daya atau bahan dasar, proses pemintalan kapas, proses pewarna kain atau garmen. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, karakteristik limbah cair yang diperoleh, sistem perpipaan industri, kriteria desain pengolahan limbah cair tekstil. Baik, lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama A, definisi sistem perpipaan. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antara peralatan dalam suatu pabrik atau dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga proses produksi dapat berlangsung. Komponen-komponen pipa yaitu yang pertama, katup, yaitu alat bagian yang berfungsi untuk mengatur aliran suatu fluida dengan cara menutup, membuka, atau menghambat sebagian jalan air fluida tersebut. Yang kedua, fitting, berfungsi sebagai penyambung antara pipa dan sebagai akhir perpipaan. Elbow berfungsi untuk merubah arah aliran fluida. Reducer berfungsi mengurangi aliran fluida. Mengurangi di sini bukan seperti katup, tetapi ukuran pipanya yang berkurang. T berfungsi membagi aliran. Yang berikutnya flange, nozzle, berikutnya instrumentasi. Itu peralatan untuk mengukur dan mengendalikan parameter fluida seperti temperatur, tekanan, laju aliran massa, dan level ketinggian. Equipment atau peralatan atau alat penukar kalor, bejana tekanan, pompa kompresor. Yang berikutnya B, definisi limbah cair industri tekstil dan karakteristiknya. Limbah cair industri tekstil yaitu limbah yang dihasilkan oleh suatu industri yang bergerak di bidang garmen dengan mengolah kapas atau serat sintetis menjadi kain melalui beberapa tahapan proses, yaitu dimulai dari proses menyeleksi sumber daya atau bahan dasar, proses pemintalan kapas, proses pewarna kain, hingga saat produksi selesai dikemas dan dikirim kepada konsumen. Ada juga zat warna pada limbah tekstil, yaitu
Zat warna alami yaitu zat warna yang diperoleh dari alam seperti tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan pewarna alam yang bisa digunakan untuk tekstil diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian tumbuhan seperti akar kayu, daun, biji, ataupun bunga. Sedangkan zat warna sintetis merupakan zat warna buatan. Zat warna sintetis dalam tekstil merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzene, naftalena, dan astracena. Sifat zat warna sintetis lebih stabil dibandingkan zat warna alam. Limbah cair industri mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya yang dikenal dengan sebutan B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Menurut Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang pengolahan lingkungan hidup, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup. Di sini kita bisa lihat gambar pencemaran air karena pencemaran pewarna tekstil. Air limbah yang telah tercemar memberikan ciri yang dapat didefinisikan secara visual maupun melalui laboratorium. Identifikasi visual dapat diketahui melalui kekeruhan, warna air, bau yang ditimbulkan, dan indikasi lainnya. Sementara itu, identifikasi secara laboratorium ditandai dengan terjadinya perubahan sifat kandung bahan kimia beracun dan berbahaya dalam konsentrasi yang melebihi batas yang dianjurkan. Yang berikutnya yaitu karakteristik limbah cair industri tekstil. Berdasarkan persenyawaan yang telah ditemukan dalam air buangan industri, sifat-sifat limbah cair industri tekstil yaitu pertama itu berwarna, yang kedua pH tidak netral 8-10, kandungan oil dan krease cukup tinggi, BOD atau biologi oksigen demand yang tinggi. Yang berikutnya mengandung logam berat dan materi yang berbahaya. Yang kedua sistem perpipaan. Yang pertama, pipa hubungan seri merupakan jaringan pipa tanpa cabang ataupun lob. Jaringan ini memiliki satu sumber, satu ujung, dan node yang menyambung dua pipa berbeda dalam satu jalur. Yang berikutnya pipa bercabang, yaitu kombinasi dari jaringan pemipaan susunan seri, di mana jaringannya terdiri dari satu sumber dan memiliki banyak cabang. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Yang berikutnya pipa tertutup atau lob, yaitu sistem yang mana jaringannya saling terhubung, yang terdiri dari node-node yang menerima aliran lebih dari satu bagian. Yang berikutnya pipa kombinasi adalah sistem jaringan perpipaan yang umumnya digunakan untuk daerah yang luas. Sistem ini adalah gabungan dari sistem jaringan bercabang dan sistem jaringan lob. Yang berikutnya C, sumber air limbah industri tekstil. Limbah tekstil merupakan limbah cair dominan yang dihasilkan industri tekstil karena terjadi proses pemberian warna yang di samping memerlukan bahan kimia juga memerlukan air sebagai media pelarut. Industri tekstil merupakan suatu industri yang bergerak di bidang garmen dengan mengolah kapas atau serat sintetik menjadi kain melalui tahapan proses pemintalan dan penenunan. Limbah industri tekstil tergolong limbah cair dari proses pewarna yang merupakan senyawa kimia sintetis, mempunyai kekuatan pencemaran yang kuat. Zat warna tekstil merupakan gabungan dari senyawa organik tidak jenuh, kromofor,
dan auxokrom sebagai pengaktif kromofor dan pengikat antara warna dengan serat. Limbah air yang bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam proses produksinya. Proses pengolahan air limbah industri yaitu salah satu syarat yang harus dimiliki oleh industri yang berwawasan lingkungan. Larutan penghilang kanji biasanya langsung dibuang dan ini mengandung zat kimia pengkaji dengan menghilangkan kanji pati, BVA, CMC, enzim asam penghilang kanji biasanya memberikan BOD paling banyak dibandingkan dengan proses-proses lain. Pemasakan dan meresasi kapas serta pemuncatan semua kain adalah sumber limbah cair yang penting yang menghasilkan asam basa, COD, BOD, padatan tersuspensi, dan zat-zat kimia. Proses-proses ini menghasilkan limbah cair dengan volume besar, pH yang sangat bervariasi, dan beban pencemaran yang tergantung pada proses dan zat kimia yang digunakan. Pewarna dan pembilasan menghasilkan air limbah yang berwarna dengan COD tinggi, dan bahan-bahan lain dari zat warna yang dipakai seperti fenol dan logam. Yang berikutnya kriteria desain bahan perpipaan. Pemilihan pipa betul-betul harus dipertimbangkan, mengingat air limbah banyak mengandung bahan-bahan yang dapat menurunkan kekuatan pipa. Demikian juga saat pengangkutan dan pemasangan diperlukan kekuatan fisik dan kemudahan memadai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pipa secara menyeluruh. Yang pertama itu resistensi terhadap korosi, koefisiensi kekerasan, ketahanan terhadap disolusi di dalam air, kekedapan dinding. Yang kedua itu kecepatan dan kemiringan pipa. Yang pertama, kemiringan pipa minimal praktis untuk berbagai diameter atas dasar kecepatan 0,60 meter per detik saat pengaliran penuh, yaitu kisar 1-2%. Yang kedua, kemiringan pipa minimal diperlukan agar di dalam pengoperasiannya diperoleh kecepatan pengaliran minimal guna mengurangi gangguan endapan di dasar pipa. Yang ketiga, koefisien kekerasan Manning untuk berbagai bahan pipa. Yang berikutnya, kedalaman pipa. Yang pertama, kedalaman perletakan pipa minimal diperlukan untuk perlindungan pipa dari beban di atasnya dan gangguan lain. Yang kedua, kedalaman galian pipa antara 0,45 sampai 1 meter. Yang ketiga, kedalaman maksimal pipa untuk saluran terbuka 7 meter atau dipilih kedalaman ekonomis dengan pertimbangan biaya dan kemudahan risiko pelaksanaan galian dan pemasangan pipa. Yang berikutnya pengolahan industri limbah cair tekstil. Pengolahan limbah tekstil dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama itu proses fisika. Digunakan dalam pengolahan limbah yaitu proses penyaringan dan adsorpsi. Penyaringan merupakan proses pemisahan padat cair melalui suatu alat penyaring, sedangkan proses adsorpsi dilakukan dengan penambahan adsorpsen seperti solid, karbon aktif, serbuk gergaji. Pengolahan limbah cair dengan cara adsorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran partikel, pH, dan lama waktu kontak antara adsorben dengan bahan pencemar. Yang berikutnya pengolahan limbah secara kimia. Biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid. Logam-logam berat dan zat-zat organik beracun dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Salah satu contoh pengolahan limbah secara kimia adalah koagulasi.
Prinsip koagulasi adalah penambahan koagulasi seperti MgSO pada limbah sehingga terjadi interaksi antara bahan pencemaran dengan koagulan membentuk endapan. Yang ketiga, pengolahan limbah tekstil secara biologis. Pengkajian biodegradasi zat warna tekstil secara biologi lebih banyak diarahkan dengan menggunakan bakteri dan jamur. Beberapa bakteri pada kondisi anaerob dilaporkan mampu untuk mendegradasi zat warna azo, di antaranya Aeromonas sp, Pseudomonas sp. Sebaliknya, ada beberapa bakteri yang dilaporkan mampu mendegradasi zat warna azo pada kondisi aerob, di antaranya adalah Plesiomonas sp dan Vibrio sp. Pada kondisi anaerob, degradasi zat warna tekstil menggunakan bakteri lebih cepat dibandingkan dengan kondisi aerob. Namun kelemahannya yaitu menghasilkan amina aromatik yang bersifat lebih toksik dibandingkan dengan zat warna azo itu sendiri. Hasil uji toksisitas menunjukkan degradasi limbah tekstil pada kondisi anaerob lebih toksik dibandingkan dengan limbah awal. Baik, yang berikutnya kesimpulan. Ada dua zat warna pada limbah tekstil, yaitu zat warna alami dan zat warna sintetis. Zat warna alami yaitu zat warna yang diperoleh dari alam seperti tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan pewarna alam yang bisa digunakan untuk tekstil diperoleh dari hasil ekstrak berbagai tumbuhan seperti akar kayu, daun, biji, ataupun bunga. Zat warna sintetis dalam tekstil merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzene, naftalena, dan astracena. Sifat yang warna sintetis lebih stabil dibandingkan zat warna alam. Karakteristik dari limbah tekstil ada 3, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologis. Sistem perpipaan digunakan untuk mengatur cairan. Sistem perpipaan digunakan untuk mengangkut cairan bahan kimia, campuran kimia, dan uap pada industri makanan, pabrik kimia, pewarna, dan industri lainnya. Semakin banyak pipa digunakan dalam aspek kehidupan manusia, maka semakin banyak pula diperlukan ahli-ahli di bidang pemipaan. Proses pengolahan air limbah industri yaitu salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh industri yang berwawasan lingkungan. Melalui proses-proses pemasakan dan merealisasi kapas serta pemujatan semua kain yang akan menghasilkan asam basa COD, BOD, padatan tersuspensi, dan zat-zat kimia akan menghasilkan limbah cair dengan volume besar, pH yang sangat bervariasi, dan beban pencemaran yang tergantung pada proses zat kimia yang digunakan. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau makalahnya belum lengkap. Terima kasih.